Assalamualaikum, permisi Ibu. Permisi Ibu. Mbak, Sebelumnya perkenalkan saya Farani Nizan, saya ahli gizi Rumah Sakit Putra Husada yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, saya izin mengkonfirmasi identitas Ibu dengan Ibu siapa di sini? Ibu Sri. Ibu Sri. Usia Ibu Sri berapa? 61. 61 tahun. Nah, berdasarkan data yang telah saya bawa bahwa identitas Ibu sudah sesuai. Saya mohon izin terlebih dahulu Ibu, saya di sini ingin melakukan konsultasi gizi dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak? Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Ibu dengan kondisinya sekarang? Masih lemas gitu. Untuk keluhan yang dirasakan oleh Ibu Sri ini apa Bu? Saya 1 minggu ini mual muntah, Mbak. Sehari itu bisa 5-10 kali gitu. Gini ya Bu. Untuk konsentrasi muntahnya itu seperti apa? Cair terus sama makan makanan gitu. Cair ya Bu. Untuk selama ini apakah ada penurunan berat badan Ibu? Ada, Mbak. Berapa banyak Bu? 5 kilo 1 bulan ini. 5 kilo dalam Ya. 1 bulan ini ya Bu? BB saya dulu tuh 50 terus jadi 40. Betul, sangat bagus sekali ya Bu dalam 1 bulan ini penurunannya. Kemudian apakah ada riwayat penyakit Bu? Ada, Mbak. Keluarga saya punya hipertensi. Punya hipertensi. Nah, berdasarkan data yang saya bawa, bahwa Ibu itu didiagnosis yaitu vomiting, low intake, dan konstipasi. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari laboratorium bahwa nilai pemeriksaan SGOT-nya itu sangat tinggi. Jadi nilai SGOT-nya itu 70, dari nilai normalnya itu 8 sampai 33. Dan selain itu, nilai SGPT-nya itu juga tinggi, yaitu 79, dari nilai normalnya 3 sampai 35. Nah, SGOT dan SGPT-nya ini tinggi karena adanya penurunan fungsi hati dan Ibu. Nah, tensi darah Ibu juga sangat tinggi. Tadi Ibu sudah cerita bahwa ada riwayat penyakit hipertensi, ya Ibu, benar? Jadi tensi darah Ibunya itu 170/120 mmHg, dari nilai normalnya 120 sampai 80 mmHg. Berdasarkan data penyakit Ibu, saya memberikan terapi gizi yang dapat membantu proses penyembuhan penyakit Ibu. Yaitu ini ada diet rendah lemak untuk membantu peningkatan fungsi hatinya Ibu, kemudian diet tinggi serat untuk membantu mengurangi konstipasi yang Ibu alami, kemudian rendah garam untuk menurunkan kadar tekanan darah. Nah, Ibu di sini saya punya leaflet, bisa lihat. Jadi di sini leaflet itu sebagai panduan penata laksanaan diet yang saya berikan. Jadi diet yang saya berikan terutama yaitu diet rendah lemak untuk membantu proses peningkatan fungsi hati Ibu. Jadi tujuan saya memberikan diet rendah lemak ini untuk menstabilkan status gizi, kemudian membatasi makanan yang menyebabkan kembung atau nyeri abdomen, kemudian mengatasi malabsorpsi lemak. Itu kemudian juga dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu saya memberikan diet rendah garam. Kemudian syarat diet yang harus Ibu terapkan nantinya apa Ibu? Jadi untuk syarat dietnya itu energinya harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian proteinnya agak tinggi, kemudian lemak yang diberikan itu harus sesuai, yaitu lemaknya harus kurang dari 30% dari kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya jika diperlukan diberikan vitamin larut air atau ADEK. Kemudian seratnya harus tinggi Bu, terutama dalam bentuk pektin. Nah, serat dalam bentuk pektin ini merupakan serat larut yang ada di dalam sayuran maupun buah-buahan. Nah, untuk kebutuhan serat sendiri itu lebih dari 25 gram per harinya. Kemudian hindari makanan yang menimbulkan kembung dan tidak nyaman, yaitu makanan yang mengandung gas. Selain itu juga Ibu harus membatasi garam
yaitu jumlah natriumnya itu 200 sampai 400 mHg. Nah, untuk bahan makanan yang perlu ibu batasi yaitu bahan makanan yang mengandung gas. Nah, untuk sumber karbohidrat yang harus ibu batasi sendiri itu ada ketan, ubi, talas, singkong karena itu mengandung gas yang dapat menimbulkan embung maupun nanti konstipasinya itu juga tambah parah gitu. Kemudian sumber protein hewani yang perlu ibu batasi yaitu makanan sumber protein hewani yang mengandung lemak, daging babi, daging dengan lemak, kulit, jeroan gitu. Kemudian untuk protein nabati yang perlu ibu batasi yaitu yang mengandung gas, yaitu kacang merah itu yang perlu ibu batasi. Tempe, tahu itu boleh untuk dikonsumsi ibu. Nah, untuk sumber lemak sendiri itu yang sulit dicerna yang tidak boleh yaitu minyak, margarin, kemudian mentega, santan itu tidak dianjurkan. Kemudian sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, sawi, lobak, daun singkong, dan daun pepaya itu tidak boleh ibu. Jadi masih banyak jenis sayuran yang banyak mengandung serat, ada kangkung, ada bayam, kacang panjang, labu siam, nah itu sangat tinggi serat. Kemudian untuk buah-buahan yang tidak boleh dikonsumsi itu yaitu yang menimbulkan gas seperti durian, nangka, nah masih ada jenis buah-buahan jeruk, apel, pir gitu bu. Kemudian minuman yang mengandung soda atau kafein, kemudian alkohol itu yang perlu ibu batasi, yang harus ibu hindari supaya proses penyembuhan ibu optimal gitu. Kemudian untuk karena rendah diet yang saya berikan ada diet rendah lemak, jadi untuk proses pengolahan yang sangat baik itu dikukus maupun ditumis, jangan digoreng gitu. Nah, dari penjelasan saya apakah ada yang ditanyakan ibu? Terus makanan yang boleh saya makan apa aja ya mbak? Saya ingin cepat sembuh, capek saya makan gitu. Ya bu, karena sakit itu tidak enak ya bu. Ya untuk makanan yang boleh untuk dikonsumsi itu yaitu masih banyak sekali bu. Jadi terutama untuk sumber karbohidrat bisa nasi, kentang, nah itu yang tidak menimbulkan gas. Kemudian sumber protein itu yang rendah lemak yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk buah-buahan masih banyak sekali yang penting tidak menimbulkan gas atau embung. Itu yang perlu dihindari. Nanas, nangka, seperti itu bu. Bagaimana ibu? Sudah jelas. Baik ibu, terima kasih. Itu adalah konsultasi gizi yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu cepat sembuh dan dapat menerapkan diet yang saya berikan. Nah, tapi di leaflet tersebut juga ada contoh menu makan sehari bu yang dapat ibu contoh nantinya di rumah. Jadi frekuensi makanan yang tepat untuk seseorang itu 3 kali makan sehari dan 2 kali selingan. Tetapi dengan kondisi itu seperti ini, saya memberikan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Nah, untuk makanan yang diberikan di rumah sakit, saya harap ibu dapat menghabiskan semuanya ya bu. Minimal 80% intake makanan dapat masuk ke dalam tubuh ibu. Ya. Baik ibu, masih ada yang kurang jelas? Terima kasih, semoga ibu cepat sembuh dan cepat pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu.